Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Erika Yuniana, mengajar bidang studi matematika. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Susunan materi yang akan kita pelajari, pertama, bilangan bulat dan lambangnya. Kedua, membandingkan dua bilangan bulat. Ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Yang keempat, operasi hitung bilangan bulat. Dan terakhir, operasi hitung campuran bilangan bulat. Bilangan bulat dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat sangat erat kaitannya dengan pengukuran. Misalnya, pada termometer, untuk pengukuran suhu, ada suhu yang negatif, ada suhu yang positif. Kemudian, kedalaman dan ketinggian dari permukaan laut. Jika suatu benda berada di atas permukaan laut, maka ketinggiannya akan positif, sedangkan suatu benda yang berada di bawah permukaan laut, maka kedalamannya negatif. Kemudian, pada kulkas juga berpengaruh terhadap suhu seperti termometer tadi. Dan kemudian, skor. Nah, skor olimpiade atau perhitungan skor nilai apapun akan menggunakan bilangan bulat. Oke, lanjut ke materi yang A, bilangan bulat dan lambangnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Bilangan bulat negatif, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai seterusnya. Bilangan tidak positif dan tidak negatif, yaitu 0. Nah, pada garis bilangan bulat dinyatakan seperti ini ya. Yang berada di tengah itu adalah 0. Nah, angka yang berada di sebelah kanan angka 0 adalah angka-angka yang positif. Sedangkan angka-angka yang berada di sebelah kiri angka 0 adalah angka negatif. Nah, semakin angka positif menjauhi angka 0, maka nilainya akan semakin besar ke sini. Sedangkan semakin angka negatif menjauhi angka 0, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi membandingkan dua bilangan bulat. Pada garis bilangan, jika A terletak di sebelah kanan B, maka A besar dari B. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kecil dari B. Untuk membandingkan dua bilangan bulat ini, akan Ibu berikan beberapa tips ya. Tips yang pertama, berdasarkan angka penyusunnya. Nah, ini berlaku untuk angka atau bilangan yang positif. Semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, contohnya, 12.345 pasti akan lebih besar daripada 1.234 karena 12.000 angka penyusunnya lebih banyak dibandingkan 1.000. Nah, begitu juga 3.215 akan lebih kecil dari 11.234. Oke. Tips yang kedua, berdasarkan nilai tempat. Nah, jika banyak angka penyusunnya sama, maka kita tinggal membandingkan nilai tempatnya. Contoh, 12.345 dengan 12.245 kan sama-sama 12.000. Yang membedakannya adalah di angka ratusannya ya. Angka ratusan di 12.000 yang pertama itu adalah angka 3. Sedangkan pada 12.000 yang kedua, angka ratusannya adalah 2. Manakah lebih besar nilai 300 dengan 200? Tentu lebih besar 300, sehingga 12.345 pasti besar dari 12.245. Nah, sedangkan contoh yang kedua,
3.215 sudah pasti lebih kecil dibandingkan 3.756. Oke, lanjut tips ketiga. Bilangan positif selalu lebih besar dibandingkan bilangan negatif. Nah, contoh 123 pasti lebih besar dibandingkan negatif 456. Angka positif itu ya, apapun, pasti dia nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan angka yang negatif. Sehingga kalau angka negatif, otomatis nilainya pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan angka positif. Lanjut, tips keempat. Untuk angka yang dua-duanya negatif ya, semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya, min 123 dengan min 456. Angka manakah yang lebih besar minnya? Adalah angka 456. Sehingga 456 ini, min 456, nilainya akan sangat kecil. Sehingga min 123 besar dari min 456. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi mengurutkan bilangan bulat. Jika Ananda sudah paham bagaimana membandingkan dua bilangan bulat, maka untuk mengurutkan bilangan bulat pasti akan terasa lebih mudah. Ibu langsung saja ke contoh. Contoh pertama, urutkan bilangan min 85, min 120, 58, 24, dan min 39 dari yang terkecil. Nah, jika kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil, berarti angka yang pertama kita tuliskan adalah angka yang paling kecil, sampai terakhir adalah angka yang paling besar. Nah, karena angka-angka yang tersedia ada angka yang negatif, angka yang sangat kecil berarti angka yang paling negatif. Angka yang paling negatif pasti angka minnya sangat besar ya. Dari 3 angka min yang ada, jika kita bandingkan, maka yang paling negatif atau yang paling kecil pertama adalah min 120. Yang kedua, min 85. Yang ketiga, min 39. Nah, karena angka negatif sudah habis, sekarang kita bandingkan angka yang positif. Angka positif dari yang paling kecil berarti adalah angka 24. Berarti ini urutan keempat, kemudian terakhir baru angka 58. Sehingga apa susunannya anak-anak dari yang terkecil? Yaitu min 120, min 85, min 39, 24, kemudian 58. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, kita menyusun bilangan yang tersedia ini dari yang terbesar. Nah, kalau kita mau menyusun dari yang terbesar, berarti angka yang paling besar terlebih dahulu ya. Biasanya angka yang besar ini pasti angka yang positif. Nah, kita lihat angka positif yang tersedia ada 34 ya, terus 42, 29. Manakah angka positif yang nilainya paling besar? Berarti yang pertama adalah 42. Oke. Yang kedua 34, yang ketiga 29. Nah, karena angka positif sudah habis, berarti angka negatif. Nah, karena kita mau menyusun angka negatif dari yang terbesar, berarti pilihlah angka negatif yang angka negatifnya angka yang paling kecil ya. Angka negatif terkecil. Min 23, min 48, min 36 berarti angka negatifnya kita mulai yang paling kecil atau angka negatif terbesar maksudnya ya. Ini keempat, min 23, ini kelima, min 36, dan ini terakhir min 48. Karena min 48 ini nilainya yang paling kecil ini ya. Sehingga susunannya adalah 42, 34, min 23, min 36, dan min 48. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung yang akan kita pelajari ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Oke, sekarang kita lihat ke materi penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan, nah Ibu langsung ke contoh ya. Contoh pertama, 9 ditambah 5. Biasa ya, 9 tambah 5 sama dengan 14. Nah, contoh kedua, 9 ditambah min 5. Tanda di sini ada tanda tambah, kemudian tambah ketemu sama min ya. Untuk memudahkan Anda menghitung, jika ketemu seperti ini soalnya, kita tinggal ganti saja ya. Ini menjadi 9, kemudian tambah ketemu min, kita ubah menjadi min. Sama kayak positif kali negatif sama dengan negatif atau min ya. Berarti 9 kurang 5 sama dengan, oke, hasilnya 4. Lanjut ke contoh ketiga, min 9 ditambah 5. Nah, min 9 tambah 5 ini boleh juga anak-anak tulis seperti ini, 5. Kita balik penulisannya sama aja, artinya 5-nya positif ya, dikurang 9. Nah, bilangan yang kecil kita kurang dengan bilangan yang besar, hasilnya pasti akan negatif ya. Sehingga kalau 5 kurang 9 itu nanti akan sama dengan min 4. Nah, hasilnya pasti negatif, sedangkan 4-nya dari mana ini tinggal dihitung aja kayak biasa, 9 kurang 5 kan 4 ya, maka hasilnya min 4. Oke, kita tengok ke pengurangan. Contoh pertama, hasil dari 9 dikurang 5 sama dengan 4. Biasa ya, semua tahu ya. Yang kedua, 5 dikurang 9. Berarti ini sama lagi kayak contoh yang tadi ya, yang nomor 3 ini. 5 kurang 9 ini. Oke, bentar. 5 kurang 9 sama kayak gini. Hasilnya pasti negatif, karena kita nggak bisa mengurangkan angka yang kecil dengan angka yang besar. Bilangan yang kecil kita kurang dengan bilangan yang besar, pasti hasilnya negatif. Oke, kita lihat contoh ketiga. Min 9 dikurang 5. Nah, udah min dia nilainya min 9, kemudian dikurang lagi. Otomatis tuh nilainya bertambah min ya, sama artinya kayak dia hutang. Kalau kita misalkan minus tuh hutang, udah hutang 9, kemudian hutang lagi 5. Berarti kan hutangnya menjadi 14 ya. Sehingga kalau untuk menuliskan perhitungannya, kita tinggal jumlahkan aja angka 9 dengan 5. 9 tambah 5 kan 14, tapi tandanya ingat, tandanya min ya. Karena kita menjumlahkan dua angka negatif di sini. Oke, paham ya? Kemudian yang keempat, lanjut, min 9 dikurang min 5. Nah, sama kayak contoh kedua tadi yang pada penjumlahan, jika ada dua tanda, di sini tanda min ketemu tanda min. Nah, tanda min ketemu tanda min dapat kita ubah menjadi tanda tambah, karena min kali min itu positif, sehingga dapat kita tulis menjadi min 9, min kali minnya positif ya, ini jadi positif, kemudian angka 5 yang kita tulis di belakang, berarti min 9 tambah 5. Min 9 tambah 5 sama dengan min 4. Oke. Lanjut ke materi perkalian dan pembagian. Nah, pada perkalian ada beberapa aturan ya. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, artinya gimana? Kalau kita mengalihkan dua bilangan yang bertanda sama-sama positif dikalikan hasilnya positif, sama-sama negatif dikalikan hasilnya positif. Sedangkan jika tanda yang kita kalikan berbeda, positif dikali negatif misalnya, maka hasilnya akan sama dengan negatif. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, 7 kali 9, 63. Gampang ya. Yang kedua, min 8 kali min 4. Min kali min hasilnya positif. Sedangkan angkanya 8 dikali 4 ini hasilnya sama dengan 32. Oke, gampang ya. Yang ketiga, positif kali negatif berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 7 kali 5?
35, berarti min 35. Yang keempat, min 7 dikali 12. Negatif kali positif, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 7 kali 12 sama dengan 84. Oke, bisa ya. Nah, begitu juga untuk pembagian. Sama saja, positif bagi positif, hasilnya positif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, kita bagi hasilnya positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, misalnya positif bagi negatif, hasilnya negatif. Begitu juga negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kita lihat contoh. Yang pertama, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Oh, gampang ya. Yang kedua, min 52 dibagi min 13. Sama-sama min. Kita sama-sama membagi min, berarti hasilnya positif. Berapa 52 dibagi 13? Sama dengan 4. Oke. Yang ketiga, positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 18 bagi 3? Negatif 6. Oke ya. Yang keempat, negatif bagi positif, berarti hasilnya negatif. 18 dibagi 2 sama dengan 9, sehingga hasilnya min 9. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran, berarti terdiri dari berbagai macam operasi ya. Bisa tambah, kurang kali, ada baginya juga ya. Kita lihat contoh. Contoh pertama, hasil dari min 48 dikurang min 24 dibagi dalam kurung min 8 tambah 2 dikali 3. Nah, aturannya bagaimana kalau kita mau menyelesaikan operasi hitung campuran ini? Jika ada yang di dalam kurung, maka selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Kemudian baru kabataku, kali bagi tambah kurang. Nah, oke, kita jawab ya. Dari contoh pertama ini, yang ada dalam kurung ini ya, misalnya ini. Kemudian yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan sama dengan min 48 tetap. Min ketemu min ini jadinya tambah. Oke, kita ganti tambah 24 dibagi min 8 tambah 2. Ini kita kerjakan dulu terlebih dahulu nih karena dalam kurung juga ya. Min 8 tambah 2 berarti min 6. Kemudian dikali 3 tetap disalin. Kita sederhanakan lagi. Min 48. Oke. Sebelumnya di sini kita dahuluin siapa dulu nih? Ada tandanya tambah, ada bagi, ada kali. Kita dahulukan pertama yang bagi ya, yang dari kiri. Karena kan kali sama bagi, kalau ada yang sebelah kiri aja dulu terlebih dahulu. Sehingga min 48 ditambah 24 bagi min 6, nih min 4 kali 3. Kemudian nih min 48 ditambah min 4 kali 3 ini kita ganti menjadi min 12 ya. Sehingga min 48 plus kali min ini diganti dengan min. Berarti min 48 dikurang 12 hasilnya min 60. Oke. Untuk contoh kedua, mungkin Anda bisa pahami di bahan ajar Ibu ya. Mau lanjut aja ke penerapan bilangan bulat. Yang pertama, sama ini sebenarnya dengan menggunakan bilangan bulat, hanya soalnya kita ganti kontekstual ya. Suhu di kota A min 11 derajat Celcius, suhu di kota B 15 derajat Celcius, suhu di kota C min 24 derajat Celcius, suhu di kota D 23 derajat Celcius. Nah, urutkan kota dari yang paling dingin. Kalau kita urutkan dari yang paling dingin, berarti adalah dari yang paling kecil suhunya. Sehingga yang pertama yang paling kecil suhunya angka berapa? Min 24 dulu ya, ini pertama. Kemudian baru min 11 nih, ini urutan kedua. Kemudian baru yang 15 derajat. Nah, yang ketiga dan terakhir 23, ini urutan keempat. Sehingga suhunya dari yang paling dingin itu adalah kota C pertama, kemudian yang kedua kota A, yang ketiga kota B, yang keempat kota D. Nah, lanjut contoh kedua.
Nah, sebuah kuis terdiri dari 20 soal. Nilai 5 untuk jawaban benar, 5 untuk jawaban benar, sedangkan min 2 untuk jawaban salah. Nah, jika Sani menjawab 12 soal benar, soal lain salah, berapakah nilai Sani ini? Ya. Dari 20 soal tadi, yang dijawab benar sama Sani kan ada 12 soal tuh. Dari 20 soal ini, 12 soal benar. Jadi sisanya berapa? 20 kita kurang 12 ini, dapat sisanya 8. Berarti otomatis 8 soal lagi salah ya. Nah, untuk menghitung skornya, kita hitung dulu skor benar berapa, skor salahnya berapa. Skor benar, karena ada 12 soal yang benar, berarti 12 dikali 5 ya. Karena tadi untuk benar nilainya 5 ya. Nilai 5 untuk yang benar berarti 12 kali 5 sama dengan 60. Sedangkan skor salah, karena yang salah ada 8, sehingga 8 dikali. Nah, satu jawaban salah itu nilainya min 2. Berarti 8 dikali min 2 sama dengan min 16. Sehingga untuk total nilai Sani, itu kita tinggal tambahkan aja. 60 ditambah min 16. Seperti ini ya, sama dengan 44. Nah, oke. Itulah materi yang telah kita pelajari. Anak-anak bisa pelajari kembali ya, baca kembali materi yang Ibu berikan, dan persiapkan juga untuk materi selanjutnya tentang bilangan pecahan. Terima kasih ya.